Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya Ngauli Kebaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah gaun dengan model setengah lingkaran, ada draperinya di bagian dada dan di bagian bawahnya ya teman-teman. Modelnya kira-kira seperti ini. Saya memakai kain satin dengan panjang 3 meter, minimal 3 meter ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian luarnya seruti dan bagian draperinya saya memakai kain seruti. Panjangnya 3,5 meter kain serutinya serta resleting. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memotong bagian circle-nya atau setengah lingkarannya teman-teman. Jadi saya memotong kain satinnya dulu. Di sini minimal panjang kainnya itu 3 meter ya teman-teman, tetapi kalau 3,5 itu lebih bagus, tergantung dengan ukuran badan seseorang yang memakai baju ini ya. Jika badannya terlalu gemuk, maka kain yang digunakan itu tidak bisa 3 meter, tetapi harus 3,5 atau 4 meter minimal. Tetapi kalau badannya kurus dan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu gemuk juga, bisa memakai kain satinnya dengan ukuran 3 meter panjangnya. Nah, cara memotong setengah lingkarannya ini saya lipat dua bagian lebar kainnya. Jadi dia tidak memanjang ya teman-teman, tetapi dilipat secara melebar kain dengan panjang sesuai dengan panjang gaunnya, yaitu sekitar 102 cm atau 110 cm ya teman-teman. Karena di sini saya akan memotong bagian pinggangnya itu dari bawah dada, jadi dia dinaikkan sedikit dari atas pinggang si pemakai atau dari polanya. Nah, caranya seperti ini, sudah dilebarkan kainnya dan sudah dilipat dua. Saya tarik salah satu ujung bagiannya, kemudian saya lipat seperti ini. Teman-teman perhatikan, dia dilipat serong seperti ini, lalu dirapikan. Nah, jika sudah dilipat seperti ini, ujung dari kainnya, sudutnya ini saya ukur ke bawah, yaitu 1/4 lingkar pinggang dari pola badannya. Kebetulan di sini pinggangnya saya memotongnya dari bagian bawah dada ya teman-teman, yaitu di atas ukuran pinggang sedikit. Di sini lingkar pinggangnya, 1/4 lingkar pinggangnya adalah 22 cm. Jadi saya ukur seperti ini, teman-teman perhatikan caranya. Kemudian dari bagian batas ukuran lingkar pinggangnya itu ke bawah diukur panjang roknya. Jadi di sini panjang roknya setelah dinaikkan di atas dada sedikit pinggangnya, atau di atas pinggang sedikit bagi ukurannya, potongannya. Jadi panjangnya di sini saya pakai sekitar 110 cm. Orangnya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya cara mengukur badan wanita dewasa, nah ini polanya saya memakai ukuran dari modelnya yaitu Kak Nisa ya teman-teman. Jadi pola yang saya pakai ini adalah pola ukuran badan Kak Nisa yang saya ukur pada video sebelumnya. Nah, sudah diukur, saya ukur, kemudian saya gunting ya teman-teman. Ini adalah teknik memotong setengah lingkaran atau bahan setengah lingkaran dengan lebar kain 150 cm. Jadi dia kainnya itu harus 150 cm lebarnya, bidang kainnya atau bidang besar teman-teman, kalau untuk membuat potongan setengah lingkaran seperti ini.
sudah digunting bawahnya juga, jadi diukur sesuai dengan panjang gaunnya ya teman-teman. Lanjut saya memotong bagian lengannya. Di sini panjang lengannya adalah 53 cm. Ini adalah sisa dari potongan kain yang untuk roknya ya, untuk setengah lingkarannya. Jadi di sini kita sebagai tukang jahit atau dressmaker, pembuat baju, harus pandai-pandai dalam memotong bahan. Jadi nggak semua pelanggan itu membawa kain atau bahannya itu berlebih banyak, tetapi bisa jadi mereka hanya pas-pasan saja sesuai dengan model baju yang dibuat. Dan biasanya sih kalau para pelanggan atau customer atau yang mau menjahit baju itu selalu menanyakan ke penjahitnya untuk ukuran gaun yang ingin dipakai. Jadi misalnya mereka ingin menjahit sebuah gaun, jadi mereka biasanya nanya ukuran bahan berapa aja yang diperlukan, berapa meter itu panjangnya. Setelah menjahit setelah memotong bagian lengannya, lanjut saya memotong bagian badannya. Nah, kebetulan teknik yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau polanya itu tidak sesuai, maksudnya tidak bisa searah dengan lebar kainnya, jadi saya balik. Nanti ketika di rudder itu dibalik lagi ya teman-teman. Nah, tekniknya seperti ini. Biasa untuk kampuh bagian bahu itu sekitar 2 cm atau 1,5, sedangkan kerung lengannya itu sekitar 1 cm atau 1,5, dan untuk bagian sisi sekitar 3 cm kampuhnya. Ini sisa dari hasil pemotongan kain yang 3 meter tadi ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman harus pintar-pintar dalam memotong bahan supaya bahannya tidak kurang. Untuk kampuh bagian bawahnya saya ukur sekitar 1,5 cm. Lanjut ke bagian belakangnya. Ini adalah pola bagian belakang. Jadi saya di sini mengukur atau mereka-reka supaya dia pas aja sih. Cukup bahannya ya teman-teman. Jadi untuk potongan gaun seperti model yang saya buat ini itu minimal harus 3 meter. Saya sarankan sih 3,5 meter. Jadi di sini saya memakai kain seruti untuk bagian luarnya, dan bagian draperinya saya lebihkan memang 0,5 meter dari ukuran satinnya, yaitu 3,5 meter jadinya. Karena untuk draperi sendiri itu memerlukan kain yang cukup lumayan banyak ya teman-teman, tergantung dari model draperi yang dibuat. Di sini saya masuk ke tahap pemotongan atau proses memotong kain serutinya. Teknik memotongnya sama juga dengan cara dilipat 2 lebar kainnya dengan panjang sekitar 140-an. Yang penting dia cukup ketika dilipat seperti ini ya teman-teman, dilipat sudut seperti ini, ditarik serong. Yang penting dia ketika diukur, pastikan ketika diukur setengah lingkaran untuk pinggangnya itu ke bawah itu adalah panjang roknya atau panjang gaunnya. Jadi ketika melipat kainnya, melipat 2 itu sih paling minimal sekitar 120 cm kita lipat 2 atau 140 lebih gitu kalau dia potongan
roknya itu panjang melebihi 100 cm. Nah, dilipat dua seperti ini, rapikan. Kebetulan di sini kain seruti cukup ini ya teman-teman, cukup licin daripada satin sebelumnya. Harus ekstra hati-hati juga supaya dapat hasil yang maksimal, yang cantik. Jika sudah rapi, diukur seperempat lingkar pinggangnya seperti yang sebelumnya juga. Ukurannya sesuai dengan ukuran lebar satin yang saya potong sebelumnya, yaitu 22 cm. Nah, untuk mengukur bagian panjangnya, ditarik ke bawah. Pastikan meja yang teman-teman gunakan untuk memotong bahan ini adalah meja yang cukup untuk panjang kainnya, tetapi di sini saya tidak terlalu panjang ya, meja yang saya pakai hanya pas-pasan saja. Sudah saya tandai lingkar bawahnya, ini saya gunting ya teman-teman, sesuai dengan panjang gaunnya. Lanjut saya gunting untuk lingkar pinggangnya. Pastikan teman-teman memperhatikan cara melipat kainnya. Sudah menggunting bagian untuk lingkarannya, lanjut saya mengunting bagian furingnya. Jadi di sini saya memakai setengah furing ya teman-teman, atau setengah meter furing untuk bagian badan atasnya saja. Jadi cukup bagian badan depan dan bagian badan belakang saya pakai furing. Jadi di sini saya memakai furing Asian Tech. Cara meletakkannya seperti ini teman-teman, perhatikan ini cukup dengan ukuran setengah meter. Biasanya kalau kita membeli kain furing ini setengah meter di toko kain itu sudah bisa ya teman-teman. Itu minimal sih menurut saya kita membeli sebuah furing. Dan biasanya sih furing yang saya pakai selalu untuk gaun-gaun seperti ini itu saya memakai kain Asian Tech. Lanjut saya memotong furing bagian badan belakangnya. Jadi di sini furing yang saya potong sesuai dengan ukuran pemotongan bahan yang pertama atau bahan satinnya teman-teman. Jadi ngikutin aja kampuhnya, lebar kampuh yang sudah ada. Nah, di sini saya memakai renda juga untuk bagian terluarnya atau bagian paling depan, renda atau brokat. Nah, untuk bagian badan dan bagian lengan saya memakai lapis renda ini. Teknik pemotongannya juga sama ya teman-teman. Jadi di sini saya sekali potong aja
Yang pertama adalah memotong bahan satin, kedua furingnya, dan ketiga rendanya. Jadi dia sekali jalan ya teman-teman. Pastikan pentul yang teman-teman pakai itu tajam dan tidak apa-apa pentulnya sedikit banyak. Yang penting kainnya tidak bergeser setiap pemotongan. Dan di sini renda yang saya pakai sih arah bunganya itu tidak tidak searah ya, jadi bebas ngacak. Untuk penyusunan bahannya usahakan cukup. Kebetulan di sini renda yang saya pakai atau brokat yang saya pakai, ukuran panjangnya saya beli 4 meter, sekitar 1 meter. Jadi saya memakai renda 1 meter aja untuk bagian badan atas dan bagian lengan. Itu udah cukup ya teman-teman. Untuk ukuran badan yang gemuk sih itu lebih bagus, panjangnya 1,5 meter. Sedangkan untuk bagian yang kurus dan tidak terlalu gemuk itu cukup dengan panjang sekitar 1 meter. Jadi teknik penyusunannya seperti ini. Untuk bagian bawah lengannya saya meletakkannya pada bawah rendanya atau brokatnya, yaitu di kepalanya. Jadi di sini renda yang saya pakai ini ada kepalanya juga teman-teman, atas dan bawah, yaitu kepala renda yang biasanya ada gelombang-gelombangnya itu. Lanjut saya potong sesuai dengan ukuran yang sebelumnya juga, ukuran satinnya. Jadi di sini bagian badannya itu saya tidak meletakkan di kepala rendanya, melainkan di bagian bunganya saja yang ada bunganya. Lanjut bagian belakangnya, badan belakang saya gunting. Untuk pemakaian renda atau brokat ini sendiri adalah bahan tambahan sebagai pemanis ya. Jadi di sini teman-teman kalau ingin mempraktekkan model seperti yang saya buat ini boleh pakai renda ataupun tidak ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kepala rendanya. Jadi saya letakkan di bagian terpendek dari ujung kepala rendanya, gelombang rendanya, untuk tengah-tengah pergelangan, untuk tengah-tengah lengannya ya teman-teman. Dan diletakkan, disusun di atas sesuai dengan lingkar kurung lengannya, sesuai dengan panjang lengannya teman-teman. Nanti kampu dari lengannya, bawah lengannya itu saya lipat, kemudian saya obras dan jahit. Di sini saya masuk ke proses merader atau menandai pola memakai kertas karbon dan rader. Dibuka dulu ya teman-teman pola yang sudah digunting, kemudian disusun ulang. Jadi kebetulan di sini yang di rader itu hanya bagian furingnya aja, sedangkan bagian satin dan rendanya nggak usah karena akan saya rangkap ya ketika menjahitnya, dijelujur atau dirangkap. Nah, di sini saya letakkan kertas karbonnya di bagian tengah-tengah furingnya, yaitu Asiantek. Pastikan ketika meradernya itu tidak terlalu tebal juga teman-teman, dan pastikan juga teman-teman ketika memakai kertas karbon
seperti ini. Kertas karbonnya itu warnanya terang tetapi tidak terlalu terang juga, artinya jangan terlalu mencolok dari warna dasar kain. Yang penting saat kita menjahit itu nampak ya batas pola yang sekitar radar. Di sini saya memakai kup princess atau kup dada seperti ini. Sudah saya pecah pola dari pola yang sebelumnya. Jadi kup princessnya ini, kup bagian dadanya ini akan menyambung ke kup depannya ya teman-teman, ke kup nut depannya. Cara menjahitnya pun nanti disambung, tidak putus ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, ini hasil radarnya bagian depannya. Lanjut kita radar, atau saya radar bagian belakangnya, badan belakangnya. Nah seperti ini, perhatikan cara atau teknik yang saya buat. Bagian lengannya juga diradar sesuai dengan polanya ya teman-teman, sesuai dengan ukurannya. Nah tahap selanjutnya yaitu tahap penyatuan bahan atau penggabungan bahan dengan cara digelujur. Jadi di sini sekaligus 3 lapis atau 3 bahan dijelujur ya teman-teman. Dan nanti di depannya, paling depannya itu ada draperi dari kain serutinya. Nah langkah yang pertama adalah bagian renda yang paling luar atau bagian brokat, kemudian bagian potongan satinnya seperti ini, dan terakhir adalah bagian kain furingnya atau kain asianteknya. Nah seperti ini cara penggabungannya ya teman-teman. Pastikan teman-teman ketika menggabungkan ini itu rapi dan tidak ada gelembung. Dirapikan dulu. Nah setelah rapi atau pastikan rapi ya teman-teman untuk penggabungan atau proses dari menjelujur ini, lalu sematkan pentul. Setelah disematkan pentul nanti dijelujur menggunakan 1 helai benang. Di sini saya menjelujurnya dari bagian belakangnya atau bagian furingnya teman-teman yang terlihat. Dijelujur di atas radar sedikit atau di atas tanda polanya sedikit.
Jadi jangan pas di bagian radarnya, karena nanti ketika dijahit itu benang jelujuran dengan benang mesinnya itu menimpa ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Untuk bagian nutnya di jelujur tengah seperti ini. Di sini sudah saya obras ya teman-teman. Jadi pinggirnya ini udah saya obras kecuali lingkar kerung leher. Jadi saya obras bersih. Masuk saya ke tahap menjahit nutnya. Caranya seperti ini, saya pentulkan, saya sematkan pentul, jadi dia menyambung ya, nut bagian dadanya atau bagian princessnya menyambung ke bagian bawahnya. Nah kemudian dijahit nanti teman-teman. Yang satunya lagi juga seperti itu. Kemudian bagian belakangnya juga saya satukan, saya jelujur seperti ini juga, dan juga udah saya obras keliling kecuali kurung lehernya. Jadi di sini saya teknik pemasangan badannya itu saya obras dulu, lalu saya jahit. Pastikan sih kampu-kampu yang dipakai ya, yang teman-teman pakai itu rata ketika menggunakan teknik ini. Jadi dia tidak ada yang besar sebelah. Ini bagian lengannya udah saya satukan juga. Jadi bagian lengannya itu tidak memakai furing ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya saya jahit seperti ini, saya obras dulu kemudian saya jahit. Nah teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya dalam proses teknik penyelesaian suatu busana ya teman-teman. Jadi saya memakai teknik dijahit dengan diobras terlebih dahulu. Di sini saya masuk ke proses menjahit nutnya. Teman-teman perhatikan cara menjahit nut sambungnya, nut princessnya. Untuk bagian sambungan antara ujung nut dadanya atau princessnya ke bagian ujung atas nut bawahnya itu dijahit sedikit saja, menepi, tetapi pastikan tidak terlipat atau berkerut ya teman-teman. Nah seperti ini disambung ya teman-teman. Nah hasil jadinya seperti ini, saya lihatkan ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Lanjut dijahit juga nut yang satunya lagi. Setelah menjahit bagian atasnya, saya di sini akan menyusun bagian draperinya, bagian draperi bagian badannya. Nah caranya untuk bagian depannya jangan disambung dulu ke bagian belakangnya teman-teman, tetapi disusun dulu dari sisa pemotongan kain serutinya seperti ini. Untuk kain serutinya itu kan saya memakai panjang 3,5 ya teman-teman. Jadi hasil dari pemotongannya atau sisa dari pemotongan bahannya dipakai untuk penyusunan draperi. Kalau penyusunan draperinya tidak cantik jika disusun atau dilipat di atas meja atau di tempat yang datar, teman-teman bisa menggunakan mannequin atau patung ya teman-teman untuk teknik penyusunan draperinya yang lebih cantik. Jadi di sini pastikan jatuh draperinya itu sesuai dengan arah serat kain, jadi nanti hasilnya
cantik. Untuk model draperi badan seperti ini saya tidak memakai pola atau tidak pecah pola dari pola dasarnya, tetapi langsung aja dengan teknik seperti ini dibentuk di bagian badannya. Ini akan lebih maksimal sih menurut saya jika kita menggunakan teknik seperti ini, langsung dipatung ya atau di manekin. Sesudah itu dipotong sisa dari kainnya, dipotong, kemudian nanti bagian bahu dan bagian bawahnya itu dijahit dan diobras menurut sesuai dengan badan depannya teman-teman. Nah, jika teman-teman mempraktekkan model seperti ini bisa lebih rapi lagi atau lebih cantik lagi penyusunan draperinya. Lanjut saya masuk ke tahap menjahit bagian bahu atau penyatuan bagian bahu antara badan depan dan badan belakang ya teman-teman. Bagian bahu dan bagian sisinya di sini dijahit, disatukan. Kemudian menjahit bagian sisinya, jangan lupa dimatikan untuk ujung jahitannya ya teman-teman. Ini saya menjahit bagian lengannya. Untuk bagian lengannya sendiri itu saya naikkan sekitar 20 cm atau 18 cm, karena di sini lengannya akan saya pakai atau akan saya jahit memakai resleting Jepang atau invisible zipper. Jadi bagian bawahnya itu diukur 18 atau 20 cm sesuai dengan ukuran resleting yang diinginkan yang teman-teman yang dipakai. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti bisa untuk nyaman atau bisa dibuka. Lanjut saya menjahit ke tahap kerung lengannya teman-teman. Di sini udah saya satukan lengannya. Kemudian dijahit ya teman-teman seperti ini. Jadi pastikan ketika menjahit kerung lengannya itu tidak masalah jika memakai banyak pentul ya teman-teman, asal dia tidak bergeser atau tidak mengulang lagi ketika kita menjahit kerung lengannya ini. Nah, sudah jadi proses penyatuan lengan dengan badannya, menjahit kerung lengannya. Ini dia hasil jadinya ya teman-teman setelah disatukan bagian bahunya, bagian depannya dan bagian lengannya sudah disatukan. Masuk ke tahap menjahit bagian bawahnya atau bagian kain circle-nya ya teman-teman, setengah lingkarannya. Nah, ini untuk bagian satinnya, kain satinnya dibuka dulu lebar pinggangnya seperti ini, kemudian disatukan bagian satin, bagian pinggangnya disatukan dengan bagian pinggang seruti di double 2 seperti ini, nanti dijahit. Saya jahit
kemudian diobras ya teman-teman untuk bagian pinggangnya ini, bagian atasnya. Lanjut saya masuk ke tahap pemotongan kain draperi bagian depannya. Untuk bagian depannya, jadi di sini saya sudah membuat polanya dengan panjang 100 cm, panjangnya 100 cm dan lebarnya 70 cm saya pakai. Teman-teman bisa membuat lebih lebar lagi dari yang saya gunakan ini, supaya hasil lipatannya atau hasil lipitan depannya itu lebih banyak. Nah, di sini saya memotong bahannya dari sisa hasil pemotongan serutinya, kain serutinya. Jadi fungsi dari kain serutinya ini 3,5 meter itu supaya cukup ya teman-teman bahannya untuk memakai model seperti ini. Nah, ini udah saya gunting, nanti bagian serongnya itu saya jahit kecil atau saya jahit lidi, sedangkan untuk bagian panjangnya dan bagian atasnya itu diobras. Teknik penyatuannya yaitu dilipat dua dulu. Bagian pinggang yang udah diobras tadi ini udah disatukan, diobras ya teman-teman, dilipat dua. Ini bagian tengahnya yang saya pentul. Nah, nanti diletakkan lipatannya seperti ini, agak ke samping dikit ya dari tengah mukanya. Ini udah saya lipat ya teman-teman, udah hasil jadinya. Saya satukan dengan bagian atasnya. Nah, kira-kira seperti ini dia bentuknya lepas bagian lipatannya. Ini saya masuk ke tahap menjahit bagian resletingnya. Nanti di sini serutinya itu lepas, cara menjahitnya dengan bagian satinnya. Jadi dia tidak lengket, hanya lengket di bagian resleting aja. Nah, di sini udah tahap penyelesaiannya ya teman-teman. Udah saya pasang resleting Jepang atau invisible zipper dan udah saya pasang kerah juga. Untuk proses menjahit kerah Shanghai teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Nah, pastikan benang-benang yang dijulur tadi itu pada proses awal menjahit itu dirapikan ya teman-teman. Setiap benang-benang yang ada dirapikan, digunting supaya hasil jahitan kita rapi. Ini adalah proses menjahit memakai furing dengan kampuh rangkap ya atau terbuka seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, seperti ini. Untuk bagian bawahnya sendiri itu digunting sesuai dengan panjang gaunnya atau diratakan ya teman-teman. Ini bagian sampingnya itu tidak menyatu ya. Untuk bagian bawahnya dijahit kecil ya teman-teman. Ini dia model gaun dengan potongan pinggang di bagian bawah dada. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.